Sementara yang nggak puas dengan ini ingin meloncat ya menjadi dosen-dosen UIN itu. Guru-guru kalian itu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you guys. Saya nggak dosen UIN, no. Dosen pendenaran saya. Yang terakhir, ikhtiyat ya. Ikhtiyat, hati-hati di dalam mengambil ilmu. Ini kaitannya penting kita sampaikan, kita ambil dari ilmu di sini. Sebab ada banyak rujukan di media digital, ada banyak internet yang tidak mungkin kita tolak. Kecuali kalau di shutdown ya, kayak kemarin ya. Ini zaman shutdown ya. Zaman shutdown. Kalau sudah itu nggak bisa, tapi nggak mungkin kita menolak lagi ilmu seperti itu. Maka yang paling mungkin adalah mengambil manfaat, ambil PDF-nya dan seterusnya. Apa yang penting dikemukakan dalam kitab ini kaitannya dengan itu adalah supaya kita mengambil ilmu kepada ahlinya. Ahliyatul ilmi. Kepada ahlinya. Nah, ini masalahnya adalah apa yang dimaksud ahlinya itu. Ya kalau di dalam pengertian tadi bahasa mengutip pendapat Ibnu Sirin. Di sini pendapat Ibnu Sirin dikutip juga. Al ilmu itu bagian dari din. Ilmu itu bagian dari agama. Maka perhatikanlah terhadap ilmu yang kamu ambil itu. Pendapat Ibnu Sirin itu saya cari di mana letaknya ya. Lama saya cari-cari ya. Ternyata itu ada di dalam Bukhari juga. Ada di dalam Bukhari. Riwayat Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan itu tentang Ibnu Sirin. Nanti kalau nggak ada, saya baca lagi. Berarti saya salah. Tapi sejauh yang saya baca itu. Apa yang diartikan ahliyatul ilmi itu? Ahli di dalam ilmunya ya kalau dia hadis ya dia menguasai ulumul hadisnya itu ya lengkap. Ya menguasai ahli-ahli tentang kehadisan, tentang ulum-ulumnya itu sudah. Kalau Al-Quran yang menguasai itu yang diajarkan karena mengambil dari orang yang ahli gitu. dari gurunya. Makanya Mbak Sim tadi mencontohkan Imam Bukhari pun mengambil dari gurunya sampai ke Al-Karobisi dan seterusnya sampai kepada Imam Syafi'i gitu. Mengambil dari gurunya. Tetapi apakah itu mungkin zaman sekarang? Pertanyaannya kan itu sulit sekali. Apakah itu mungkin? Kalau di pesantren ya, di pesantren kita oke, itu bisa jalur begitu. Fathul Qorib diajarkan oleh guru yang mengajar Fathul Qorib yang mendapatkan dari gurunya, demikian juga Matan Boya wa Takrib. Tapi Anda dari IAIN. Mana dari IAIN? Usul fikih itu dari mana? Kuturibek itu dapat ilmu dari Kuturibek enggak itu? Makanya ini juga saya pernah mendapat pertanyaan seperti ini, bagaimana cara solusinya seperti ini, harus ada solusinya, mungkin ya perlu didiskusikan juga. Kalau saya kemudian menjembatannya, kalau orang pesantren ya kamu harus belajar dari pesantren ya, kalau kamu nggak dari pesantren mau dipaksa apa ya nggak bisa juga kan. Kalau orang dari pesantren ya ambil dari guru-guru yang mengajarkan itu, dipelajari supaya pendapat-pendapatnya itu dapat diteliti, hati-hati dan begitu. Kenapa hati-hati? Maksud dari Mbah Hasim, kenapa ini hati-hati? Perlunya hati-hati karena Mbah Hasim sedang berbicara, salah satunya adalah tentang ahli ilmu yang minal mudilin itu. Banyak ahli ilmu yang mudilin. Jadi banyak ulama juga yang juga yang menyesatkan. Lalu membicarakan kelompok yang mudilin itu. Siapa kelompok yang mudilin? Salah satunya saya ingin mengutip sedikit ya, nggak semuanya, nanti tidak terlalu perdebatannya panjang dan mendalam, berat sekali itu. Salah satunya adalah yang disebut mudilin di bagian awal, Mas. Di bagian awal itu man ittaba ra'ya Ibnu Taimiyah gitu. Wa Muhammad bin Abdul Wahhab minal mubtadi'in, itu disebut minal mubtadi'in. Wa talamidhi Ibnu Qayyim wa Ibnu Hadi. Tapi di situ tidak disebutkan murid dari Ibnu Taimiyah itu masih ada satu,
Yang menulis Mizanul I'tidal itu siapa itu? Mizanul I'tidal, terus Syiaru A'lamin Nubala itu loh. Yang ahli hadis sekali itu. Nah, lupa saya. Tidak disebut itu. Bukan. Yang menulis Syiaru A'lamin Nubala tentang rijal yang lengkap sekali. Yang setara dengan itu menurut saya yang rijalnya Al-Mizzi itu setara itu. Banyak sekali rijal-rijal di situ disebutkan. Salah satu yang disebut minal mudhilin adalah yaitu tadi kelompok yang mengikuti pendapatnya Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, dan seterusnya tadi yang saya sebutkan. Kenapa? Ini. Karena Ibnu Taimiyah mungkin ada bagian tertentunya. Karena Ibnu Taimiyah itu mengharamkan orang yang bersafar kepada Nabi sebagai sunnah. Bersafar ziarah ke makomnya Nabi sebagai sunnah itu diharamkan. Itu yang menjadi perdebatan paling lama yang menjadikan sebab kenapa Ibnu Taimiyah diadili oleh 4 qadhi di kalangan ahli sunnah, mulai Maliki, Syafi'iyah, Hanafi sama Hambali di Mesir dan Suriah ya. Yang kitabnya diabadikan oleh perjalanan eksekusi ini diabadikan oleh Imam Syafi'iyah. Taqiyuddin Al-Hisni pengarang kitab Kifayatul Ahyar itu. Kitabnya diabadikan di situ. Jadi dia menulis kitab yang tebal juga. Yang mengabadikan kenapa Ibnu Taimiyah dieksekusi. Salah satunya karena Ibnu Taimiyah itu adalah mengharamkan orang bersafar kepada makomnya Nabi Muhammad. Terus ketika proses-proses itu kan lama sekali ya, lama sampai meninggalnya kan di penjara. Misalnya di penjara ya, itu tragedi juga sebenarnya. Yang menemani salah satunya adalah muridnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu Syafi'iyah, repot juga kan? Syafi'iyah Ibnu Katsir itu dia menulis Al-Aqlid fi Adillati Fiqh yang membahas tentang kitab dicarikan dalil-dalilnya gitu loh. Dia mencari dalilnya, kalau pendapat ini carikan dalilnya. Al-Aqlid kitabnya. Dicarikan dalilnya itu. Di tengah proses eksekusi ini, menurut laporan, kalau di laporan Tajuddin As-Subki di dalam Tobaqat Syafi'iyah itu, ternyata Ibnu Taimiyah itu bergonta-ganti ternyata. Bergonta-ganti itu artinya apa? Suatu ketika dia mengatakan saya Asy'ari gitu loh. Ketika sudah terdesak dalam perdebatan dia mengatakan saya Asy'ari gitu, saya Asy'ari gitu. Terus ternyata terus berganti gitu, bergonta-ganti intinya. Terus salah satu yang memang menjadi pengadilan ya itu tadi, safar ke makomnya Nabi tidak dianggap sunnah gitu. Kalau di dalam al-sunnah kan dianggap sunnah itu. Termasuk di sini juga dibahas sedikit sekali, Siapa kelompok ini? Nah, kelompok ini kan ketika muncul kitab ini ditulis kan ada dalam situasi umat Islam sedang giat-giatnya ada konferensi umat Islam itu loh, konferensi umat Islam 1-2 yang dibahas oleh Deliar Nur itu loh. Perdebatan kan panjang sekali di situ. Ada yang mendukung tahlil, ada yang madhab, anti madhab dan yang lain-lain. Salah satu orang yang membela madhab yang sangat gigih pada saat itu adalah Kiai Haji Abdul Wahab Asbullah. Perdebatan itu diabadikan di Jawa Barat dalam satu buku yang pernah diterbitkan Bentang, Para Pengemban Amanah. Para Pengemban Amanah. Dan di Jawa Barat itu ya yang mendatang itu terutama adalah Kiai Haji Abdul Wahab Asbullah di daerah-daerah itu. Misalnya mereka nantang perdebatan, Kiai Abdul Wahab yang datang. Kalau sekarang kita mundur dulu gitu ya. Mundur dulu kalau ada perdebatan. Maka ahli ilmu itu harus berani berdebat, berani jadal untuk menunjukkan yang dianggap benar menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Sama seperti kenapa alasan Kiai Ali Maksum menulis kitab Hujjatul Ahlussunnah wal Jamaah, salah satunya adalah disebutkan di bagian awal, ahli ilmu ketika ada masalah yang memang penting ya harus muncul, tampil gitu loh. Harus tampil. Jangan sampai tidak tampil sehingga yang
dianggap tidak layak dan tidak hati-hati itu menyengsarakan dan menyasarkan oleh banyak orang. Kelompok kedua apa? Di sini disebut al-ibahiyun ya Mas ya. Diterjemahnya salah itu al-ilahiyun. Diterjemahnya. Saya cek itu salah itu. Al-ibahiyun ini adalah orang yang menganggap orang suluk ini, orang sudah suluk, merasa sudah tinggi gitu ya. Syariat itu tidak terkena pada dia. Dia boleh macam-macam gitu, boleh melakukan yang dilarang oleh syariat. Itu al-ibahiyun. Ya tinggu dhewe wae lah ora koncone-koncone. Tinggu dhewe wae menawa awake dhewe ya juga termasuk juga kan. Dulu maksudnya kita taubat sekarang. Al-ibahiyun itu minal mudilin gitu. Jadi kalau ada seorang ahli suluk yang sudah pada tingkat tertentu enggak ngugemi syariat, enggak boleh sama bahasa. Enggak boleh. Itu bagian dari al-ibahiyun. Yang berikutnya adalah yang sering diungkap ar-rafidun. Ar-rafidun itu ingat tidak disebut as-suyu'iyun ya. Jadi harus jelas ini. Bukan as-suyu'iyun tapi ar-rafidun. Ar-rafidun itu adalah orang yang mencaci maki sahabat. Orang yang mencaci maki. Kalau ternyata saya pernah minta kiriman alamat link yang bisa di-download, apakah ada madhab Syiah yang tidak mencaci maki sahabat. Waktu itu ada anak Gus Durian yang di Teheran gitu. Saya diberi link-linknya terus saya baca. Ada juga ternyata, ada juga yang mereka nggak mencaci sahabat kok. Ada juga. Nah, orang-orang yang di sini yang anti Syiah karena kejadian di Timur Tengah akhirnya membuat itu menjadi propaganda. Diungkapkanlah yang disebut ar-rafid itu menjadi dibalik menjadi as-suyu'iyun. Jadi Syiah semua gitu akhirnya kan. Repot juga akhirnya kita gitu. Kalau saya tetap menganggap mereka muslim. Termasuk dalam semua kitab Milal wa Nihal kayak yang dibahas oleh As-Sahrastani itu ya. Ya mereka terus masuk kelompok-kelompok di kalangan Islam kan, al-firaq kan. Al-firaq fil Islam bukan mereka keluar dari Islam, bukan al-firaq fil Islam, bahwa sebagian mereka dianggap minal mubtadiin itu iya gitu. Tapi kan tidak dikeluarkan dari Islam. Nah, sekarang kan ada orang yang ingin mengeluarkan dari Islam kan. Itu yang kalau baca kitab-kitab ya nggak bisa itu. Tetap muslim gitu. Tetap muslim itu. Bahwa berbeda ya. Bahwa kita harus menjaga akidah kita ya, itu oke saya kalau itu. Tapi kalau sudah mengeluarkan itu, pernah kan di Jawa Timur kan begitu kan, Syiah kan mau dituntut dibubarkan ya. Tolong ini kalau diedit ya, jangan nggak menimbulkan Siapa? kerusuhan. Kelompok yang lain adalah setelah tadi ar-rafidun ya, kelompok yang ini yang dilema sekali saya membahas ini. Al-had, ittihad dan al-hulul itu sesuatu istilah yang sangat populer, kadang-kadang sering salah artikan dan kadang-kadang dimaknai disalah artikan juga. Saya pernah bertanya pada Hasan, ada nggak al-halas itu mengatakan dengan kosakata al-hulul? Sejauh yang dia tahu nggak ada. Karena saya juga mencari-cari nggak ada gitu, nggak ada. Apa yang penting dari sini adalah begini, kalau ada imam-imam besar min akabiril ulama wasuyuhin, di antara ulama-ulama tasawuf yang mengungkapkan, yang mengindikasikan ke arah al-hulul atau yang disebut ittihad, harusnya uwila, ditakwil. Uwila di sini disebutkan uwila. Jangan dimaknai mentah-mentah terus kemudian dikafirkan. Jadi ditakwil. Ini masalah lagi, kenapa harus ditakwil? Karena orang Salafi tidak menerima metode takwil di dalam tradisi Islam. Jujur kepiye terusan ini bisa.
Nah, misalnya nerima metode takwil. Padahal takwil itu adalah metode yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, dan yang lain-lain. Sehingga kalau kita baca tafsir besar atau bari itu kan tentang takwil, at-takwil fi hadza fadil ayah begini. At-takwil semuanya takwil itu. Kalau terus kemudian ayat ini berdasarkan sunnah, hadis ini maknanya ini ya enggak semuanya ada yang begitu kan. Makanya para ulama tentang ayat ini penakwilannya ada sekian gitu, ada sekian. Metode itu juga digunakan oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab tafsir namanya An-Nukat wal Uyun. Lebih ringkes dari At-Tabari yang lebih enak dibaca karena misalnya ayat ini para ulama takwilnya ada 3. Singkat gitu, singkat tek gitu. Itu lebih mudah untuk dipahami. Stay tune ya, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke?